Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Misi Pak. Ya, ini duduk sini. Oh ya, siap ya. Ya. Oke. Gimana kabarmu, Kavino? Ya, alhamdulillah Bapak. Eh, aman aja dengan. Aman. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, saya dipanggil karena apa Pak? Oh iya, kamu tadi pagi kira-kira kenapa? Oh iya, tadi pagi saya mengalami terlambatan. Terlambat. Ya. Nah, kurang lebih nanti topiknya akan membahas soal itu. Oh baik Ya, Pak. keterlambatanmu. Oke, sebelum ke sana, Calvino, tadi pelajarannya siapa? Tadi pelajaran Dari jam terakhir, pertama sampai jam ke-6. jam pertama diisi oleh Pak Jo, guru mapel bahasa Inggris. Pak siapa? Lupa saya. Pak. Lupa. Iya. Oke. Tapi kalau menurut kamu hari ini pelajarannya gimana suasananya? Alhamdulillah suasananya sangat mendukung, teman-teman juga suportif dalam mengikuti pelajaran. Oke, jadi cukup bagus ya Iya Pak. ketika untuk pelajaran. Jadi Calvino, sengaja saya panggil kamu pertama soal keterlambatan. Oh ya. Nah, ini saya dapat laporan dari tim tata tertib bahwasanya kamu itu sering terlambat, Nak. Dari bulan Juli sampai bulan Oktober ini terlihat kamu itu ada berapa ya ini? Ada 11 kali terlambat. Oh, baik Pak. Ya. Nah, ini ada 11 kali terlambat. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke 11 kali terlambat ini, sebelumnya Calvino pernah untuk konseling? Belum pernah. Belum pernah. Jadi nanti selama sesi konseling itu nanti Calvino akan menyampaikan permasalahan yang kamu hadapi, yang sedang kamu alami sekarang. Ya, terbuka saja kepada saya, apapun nanti yang Calvino sampaikan akan saya jamin kerahasiaannya. Oh, siap. Baik. Jadi kan Calvino sudah bersedia Siap. ya untuk melakukan sesi konseling. Jadi Calvino tanda tangan sekarang di sini. Kontrak waktu selama 30 menit kurang lebih ya. Siap. Cukup ya? Cukup Pak. Saya mau nanya, ini kan Calvino sudah 11 kali terlambat. Siap. Terutama di bulan Oktober ini kamu udah 3 kali berturut-turut. Nah, dari tanggal 6 itu hari Senin, terus hari Rabu kemarin hari santri tanggal 22 kamu terlambat, dan juga hari ini kamu terlambat juga. Kira-kira kenapa, Nak? Coba kamu ceritakan. Baik Bapak, izin bercerita. Kalau untuk yang hari Senin, menurut saya terlambat gara-gara saya kesiangan dalam bangun tidur. Bangun tidur Iya. kesiangan. Kira-kira kamu tidurnya jam berapa, Nak? Kan itu Saya kan berarti kan di hari Ahad ya, hari Minggu ya. Minggu. Nah, kamu itu tidur jam berapa? Kalau saya ingat-ingat, saya tidur jam setengah 11. Setengah 11, 10.30 ya. Oke. Yakin itu jam segitu? Iya Pak, saya yakin. Oke. Saya jam segitu saya habis makan, terus saya berangkat di kasur. Oke. Aktivitas yang kamu lakukan ketika di malam hari apa? Malam hari biasanya saya mandi terlebih dahulu, terus mandi saya makan, terus makan saya biasanya bermain HP sebentar, terus saya beranjak tidur. Main game nggak kamu? Enggak. Nah, Iya. cuma scroll Cuma medsos saja. Iya Pak. Sebenarnya sih. Untuk yang hari santri kemarin kenapa, Nak? Tanggal 22. Tanggal 22 untuk yang hari santri itu saya juga ingatnya mungkin kesiangan Pak. Saya berangkatnya terlalu siang, akhirnya saya sampai ke sekolah terlambat. Mungkin bukan saya telat bangunnya, cuman saya kayak santai-santai di rumah, makanya saya bisa
terlambat seperti itu. Oh, berarti kamu kurang aware terhadap waktu ya, Iya Pak, saya lalai dalam lalai. Jadi kamu bangunnya jam berapa? tadi itu gimana Pak? Ya, mulai dari tadi sama yang kemarin. Oh, biasanya jam setengah 6, bisa juga jam 5. Hmm, jam 5, berarti sholat sendiri biasanya. Iya Pak, biasanya jam 5. Jam 5 pagi baru bangun. Iya Pak. Oke. Itu. Terus sebelumnya yang hari Senin itu kesiangan kira-kira kenapa? Itu memang saya bangunnya terlalu kesiangan juga, karena kalau saya ingat saya bangun jam setengah 6 lebih, dan itu membuat saya buru-buru dan akhirnya terlambat. Setengah 6 lebih. Emang di rumah nggak ada yang membangunkan? Ada Pak biasanya, terus tapi kalau membangunkannya itu sekali aja terus ditinggal, terus itu salah saya, apa ya, nggak bisa respon cepat terus bangun. Oke, kamu mengakui kesalahanmu ya, Iya kalau Pak, memang itu salah saya sendiri. terlambat ya. Dan kamu menyadari itu? Dari Pak. Oke. Kira-kira dengan kamu terus-menerus terlambat, apalagi kamu sudah 12 kali atau 11 kali terlambat dalam 4 bulan ini. Kira-kira apa dampaknya kalau kamu terus-terusan terlambat? Ya dampaknya itu ke saya sendiri terutama. Mm-mm, Saya juga tidak bisa mengontrol waktu dengan benar, mm-mm, tidak taat pada peraturan sekolah juga, mm-mm. dan ya itu membuat saya malu terhadap diri saya dan kepada teman-teman dan orang tua saya juga. Oke. Berarti kamu udah merasa malu dengan teman-teman, Iya Pak. dengan guru-guru dan orang tua juga. Iya Pak. Ya. Kamu menyadari nggak kalau tata tertib di SMA 16 itu bagaimana kalau terlambat? Iya Pak, saya mengerti Heeh. dalam peraturan Kalau sekolah. di SMA 16 gimana kalau terlambat? Kalau terlambat pastinya dikumpulkan di tengah lapangan, Heeh. terus diberi apa, pemberitahuan sebentar agar tidak terlambat kembali, Mm-mm. dan diberi hukuman ringan. Pemandangan. Iya. Ya. Tuh. Terus kalau misal kalau terlambat 3 kali, apa konsekuensinya? Eh, dipanggil orang tua. Panggil orang tua. Dan kemarin sudah dipanggil kan orang tua. Sudah Pak. Ya. Dan kamu mengetahui nggak kalau 3 kali terlambat itu sama dengan apa? Iya Pak, sama dengan dipanggil orang tua. Oh, berarti kamu belum tahu ya kalau 3 kali terlambat konversinya apa? Iya, belum tahu sebelumnya Pak. Oke, kalau di peraturan tata tertib itu kalau 3 kali terlambat, ya 3 kali terlambat itu sama dengan 1 kali alfa. Nah, sedangkan di panduan tata tertib, kalau siswa terlambat atau murid yang hadir setelah pukul 06.30 dinyatakan terlambat, maka dia kena poin 3. Nah, ini kan kamu sudah 11 kali Iya, terlambat. Otomatis poin kamu menjadi berapa? 33. 33. Iya. Sedangkan di tata tertib kalau mencapai maksimal 100, ya otomatis kamu akan dapat apa? Mendapatkan Konferensi kasus. Konferensi kasus itu kasusmu ini akan naik ke staf waka atau ke waka kurikulum atau waka kesiswaan untuk dilakukan konferensi kasus. Konferensi kasus itu membahas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kenapa kok kamu terus-menerus terlambat? Sedangkan ini kamu masih di semester semester 2. semester 1 apa 2? Satu Pak, saya Semester 1 kelas berapa? kelas 10. Kelas 10. Ya, itu di awal. Iya. Jadi kan kamu sudah punya poin 33. Jadi kira-kira agar kamu berubah, apa yang harus kamu lakukan? Pengen berubah nggak? Pengen banget Pak, saya pengen banget. Pengen berubah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang positif. Iya Pak, benar.
Itu namanya treatment disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu paksaan atau kesadaran? Kesadaran Kesadarannya siapa? diri sendiri. Oke, kamu mengakui bahwa disiplin positif itu kesadaran diri sendiri. Apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa disiplin positif? Mungkin saya akan menjadwalkan kembali jam tidur saya dengan baik. Mhm. Terus saya tidak boleh meremehkan yang namanya waktu, Ya. tidak bertele-tele juga pada kegiatan yang ada. Mhm. Terus selalu istiqomah biar bisa bangun jam lebih awal. Jam lebih awal. Oke. Berarti kamu udah komitmen ya untuk melakukan disiplin positif itu ya. Siapa? Oke. Nah, ini biar kamu semakin terbantu, Nak, agar kamu itu bisa menuliskan bagaimana riwayat kebiasaan tidurmu mulai dari hari ini sampai 7 hari ke belakang. Nah, ini saya punya lembar LKPD. Ini kamu tuliskan biar kita sama-sama tahu bagaimana track record kebiasaan tidur kamu. Baik, Pak. Dari LKPD ini ada yang ingin kamu tanyakan? Mungkin tidak, Pak. Saya sudah memahami. Tidak. Oke. Cukup sekali. Sekarang kamu coba tulis riwayat kebiasaan. Siap. Permisi ya, Pak. Ya, kamu tulis. Nah, ini sehari yang lalu. Hari ini. Ini pergi tidur. Kamu tidur jam berapa? Kamu jam berapa? Saya tidur jam. Tulisnya jam waktu ya, Pak? Ya, waktunya aja. Ini kamu isi. Apa yang menyebabkan tidur terlambat? Nah, ini rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Jadi mulai hari ini sampai 7 hari ke depan selama 1 minggu. Oke ya, berarti kamu ini sepakat tidur jam 9. Siapa? Ya. Saya Bangun jam 4:30 kurang lebih atau enggak di jam subuh. subuh. Oke, atau jam subuh. Berarti kan subuh sekarang kan jam 3.45. Oh, 3:45. Iya. Maaf, Pak. Waktu subuh itu 3.45, tapi nggak apa-apa. Saya Jadi saya tunggu perubahannya Siap. 04.30. Sekarang kamu tulis kira-kira apa manfaatnya kalau tidur lebih awal atau tidur cepat. Bangun apa itu? bugar dalam beraktivitas. Bugar dalam beraktivitas. Oke. Oke. Sekarang di bawahnya apa yang harus kamu lakukan agar tidurnya lebih teratur dan tidak tidur lagi ketika sudah bangun. Ini jadi satu, Pak, jawabannya dari nomor. Boleh. Di bawahnya juga nggak apa-apa. Oke. Tetap apa itu? Istiqomah. Tetap berpegang teguh. Ya. Kita ingin Oke, istiqomah apa? Kan masih belum jelas ini. Istiqomah apa? Istiqomah. Clear ya. Jadi agar kan ini kan riwayat kebiasaan tidurmu kan lumayan agak kemalaman. Ya, Pak. Dan kamu terbukti bangunnya kesiangan dalam track recordnya. Agar kebiasaan tidurmu ini menjadi lebih positif dan kebiasaan burukmu dirubah menjadi kebiasaan positif dan menjadi disiplin positif, maka kamu membuat komitmen mulai hari ini dan seterusnya kamu tidur jam 9, bangun tidur jam 4:30 atau waktu sholat subuh. Atau sholat subuh ya, 4:30 atau sholat subuh. Tuh, sekarang ini saya ada juga kontrak perilaku namanya. Nah, ini kamu isi. Saya Calvino pada sekarang tanggal 27 Oktober 2025. Perilaku yang kamu harapkan apa? Paham? Terus konsekuensi
yang saya dapatkan jikalau tidak tercapai. Kalau semisal ini tidak tercapai, saya datang lebih awal, ya, tugas-tugas saya selesaikan. Kira-kira kalau nggak tercapai apa konsekuensinya, apa yang kamu dapatkan tuh. Terus bila saya telah berhasil melakukan hal yang di atas, jika berhasil yang kamu harap, berhasil mencapai apa yang kamu harapkan, kira-kira apa yang kamu dapatkan, kamu tulis di sini bawahnya. Ya, nanti tanggal berakhirnya kita tunggu sampai bulan depan ya, sampai bulan November, tanggal 2 minggu berarti tanggal 10 November. Ya, seperti itu. Siap. Dan tanyakan Siap, tidak aman. jelas ya. Jelas. Oke, sekarang kamu tulis nama, tanggal, kira-kira apa yang kamu harapkan Siap. untuk merubah kebiasaan disiplin positif agar kamu lebih bertanggung jawab. Udah 3 apa? Ada lagi? Oh, boleh 3 jam. Boleh. Kita nambah lagi. Mungkin tugas udah belum kamu selesaikan. Ada. Nah, ini ada konsekuensi yang saya dapatkan jikalau tidak mencapai usaha yang kamu harapkan. Kira-kira apa? Yang pertama, nah ini apa konsekuensinya dari pertama apa? Yang kedua ini, 3 ini. Pokoknya ini boleh kalau dari pribadi saya sendiri atau iya, kamu sendiri. Nanti saya yang koreksi. Kira-kira ada yang perlu saya. Kira-kira apa dari ini? Mengerjakan tugas yang diberikan lebih awal, maksudnya tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas. oke, tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas. Berarti kira-kira konsekuensinya jikalau kamu tidak segera menyelesaikan tugasmu apa? Saya apa ya, enak ya. Kamu dapat apa kalau kamu ngumpulin tugas? Apa biasanya Pak kalau hukuman yang sepadan dengan ini perilaku yang saya harapkan? Kan hukuman kan ada yang terlihat sama yang nggak terlihat. Oh iya. Ya, kalau semisal kamu nggak ngerjain tugas, nilaimu bagus apa jelek? Oh iya, jelek Pak. Nah itu Oh, bisa termasuk konsekuensi nggak? iya termasuk Pak. Nah itu tulis. Oke, yang kedua, tidak menunda-nunda Suatu pekerjaan, tanggung jawab. Oke, kira-kira kalau kamu semakin tunda-tunda apa konsekuensinya yang kamu dapatkan? Banyak tugas ya. Oh iya, nah ini kan belum kamu tuliskan, terlambat. Oh iya. Nah, tuliskan datang lebih. Yang kamu harapkan apa dari terlambat? Datang lebih awal. Datang lebih awal apa? Berangkat Sekolah. Ketiga, tidak sholat 5 waktu. Kalau dalam di ajaran agama apa? Kira-kira kamu dapat apa? Dosa Pak. Terus apa ini? Menjadi lebih baik tiap harinya. Oke, yang kelima aja apa? Ya, datang lebih awal. Kali datang lebih awal, apa kira-kira konsekuensinya? Saya akan terkena hukuman sekolah ya. Oke, bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan kira-kira apa? Kira-kira kalau kamu datang lebih awal berarti kamu dapat apa? Iya, apa? Menjadi lebih baik lagi. Oke, tulis pertama 1, menjadi disiplin, menjadi pribadi yang lebih disiplin. Yang kedua, menjadi peka terhadap waktu enggak? Oh iya, benar Pak. Peka terhadap waktu. Yang ketiga, ini apa ini? 3, lebih taat beribadah dan sholat 5
Oke ya, clear ya. Tanggal berakhirnya kontrak tanggal 10 November hari Senin. 10 November 2025. Oke, sekarang kamu tulis di sini nama lengkap, tanda tangan. Oke. Oke ya. Jadi udah kamu tulis. Oke. Jadi saya bacakan ya. Di kontrak perilaku kita bersama guru BK dengan siswa. Di Calvino, perilaku yang ingin diharapkan, pertama, mengerjakan tugas yang diberikan lebih awal. Kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan atau tanggung jawab. Yang ketiga, taat sholat 5 waktu. Yang keempat, menjadi lebih baik tiap harinya. Yang kelima, yang paling penting, datang lebih awal berangkat sekolah. Terus konsekuensi Calvino yang dapatkan jikalau tidak tercapai dari perilaku yang diharapkan. Yang pertama, nilai yang saya dapatkan akan kurang atau jelek ya. Kedua, banyak tugas yang tertumpuk. Yang ketiga, akan mendapatkan dosa jika tidak sholat 5 waktu. Yang terakhir, saya akan terkena hukuman, terutama dari tata tertib sekolah. Terus kemudian bila saya telah berhasil melakukan perilaku yang kamu harapkan, maka Calvino akan mendapatkan yang pertama menjadi pribadi yang lebih disiplin. Kedua, peka terhadap waktu. Yang ketiga, pasti taat beribadah. Ini ya. Kamu sepakat dengan yang kamu buat tadi? Siap, saya sepakat. Oke. Setelah saya lihat, saya review, saya juga menyetujui apa yang sudah kamu buat rencananya. Ya. Jadi semoga dengan dalam sesi konseling ini kira-kira ada yang kamu tanyakan? Siap, terima kasih Bapak. Sudah tidak ada ya. Jadi harapan saya setelah kita melakukan sesi konseling ini, terutama dalam perubahan perilaku dari perilaku yang tidak benar menjadi perilaku yang lebih positif, menjadi perilaku yang disiplin, maka harapannya selama 2 minggu ke depan Calvino menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siap. Gitu ya. Mungkin sesi konseling bisa kita akhiri. Terima kasih Calvino sudah berkenan hadir atas panggilan saya. Ya, terima kasih juga Bapak. Apabila dalam penyampaian sesi ada yang kurang kata atau kalimat saya yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sekarang kamu balik ke kelas. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya.